Jadi kayak gimana sih konsep dari teknologi cloud computing itu sendiri? Komputasi awan atau cloud computing itu merupakan pemberian layanan komputasi termasuk dengan server, penyimpanan, basis data, perangkat lunak, analitik hingga AI. Nah, itu semua dapat dilakukan melalui internet atau yang disebut dengan awannya itu. Nah, jadi komputasi yang diberikan itu bisa dilaksanakan dan dijalankan dan digunakan tanpa diperlukannya pemeliharaan atau pengelolaan yang langsung dari sisi pengguna ke alat-alat peralatan hardware-nya itu. Jadi orang tidak lagi menyimpan segala sesuatu itu pada hardware kepemilikan pribadi, namun itu semua sudah tersedia dalam pusat data yang disebar di mana-mana di seluruh dunia dan dapat digunakan secara individu hingga massal dalam waktu yang berbarengan. Nah, biasanya harga dari penggunaan layanan cloud computing ini sesuai dengan penggunaan yang dikehendaki atau pay as you go. Jadi dengan cloud computing, terutama untuk bisnis yang skalanya besar, bisa bekerja secara lebih agile, lebih efisien secara biaya, dan mereka juga dengan cloud computing bisa memberikan impact dan produktivitas yang global dan lebih fleksibel. Biasanya penyedia layanan cloud computing itu menyimpan beberapa salinan data untuk mengurangi kejadian ancaman keamanan, kehilangan data, pelanggaran data, dan lain-lain. Saya akan menjelaskan bagaimana cloud computing ini dapat mendukung DSS. Jadi kami menemukan bahwa sifat khusus DSS berarti bahwa cloud computing memiliki relevansi terbatas di sebagian besar sektor aplikasi DSS. Oleh karena itu, cloud computing dapat berkontribusi pada aplikasi DSS spasial yang menggunakan sumber daya data yang besar ini. Teknologi ini menarik minat bisnis dan muncul pertanyaan, apakah sebenarnya teknologi ini menarik bagi DSS? Beberapa ahli baru-baru ini telah menyarankan bahwa cloud computing ini mungkin relevan dengan DSS, tetapi mereka tanpa memberikan alasan yang kuat untuk saran ini. Nah, para ahli ini dapat menjadi pembuat DSS dan perangkat lunak berbasis cloud menjadi generator DSS seperti itu. Namun, DSS spasial emang mewakili segmen DSS di mana teknologi cloud computing sangat relevan. Pengambilan keputusan pasca darurat adalah contoh yang baik dari kemungkinan penggunaan DSS spasial dan cloud computing ini. Salah satu contohnya adalah Evac Space. Ini DSS spasial berbasis teknologi Google Cloud yang bertujuan untuk menyediakan alat yang efektif untuk evakuasi darurat. Contoh lebih lanjut dari aplikasi DSS spasial ini di mana cloud computing mungkin ikut andil, di mana pengguna tersebar secara spasial dan bergerak, misalnya dalam manajemen armada atau aplikasi berbasis lokasi seluler. Nah, gambar ini menunjukkan arsitektur umum aplikasi DSS spasial seluler yang memanfaatkan teknologi cloud. Daya tambahan yang ditawarkan oleh perkembangan seperti cloud computing hanya bernilai jika daya atau kapasitas komputasi merupakan faktor pembatas penting dalam keberhasilan DSS. Jadi, cloud computing ini sebenarnya nggak terlalu menarik bagi DSS, tapi relevan dengan bentuk DSS tertentu. Kami menyarankan bahwa DSS spasial adalah salah satu area di mana cloud computing menjadi perhatian. Data geografis umum harus tersedia dalam volume yang besar dan dalam format yang memungkinkannya digunakan oleh beragam aplikasi DSS spasial tertentu. Seperti proyek SDI, menyediakan kumpulan data dan teknologi seperti cloud computing dapat memfasilitasi akses ke sana. Oleh karena itu, pemrosesan berbasis cloud dapat berperan dalam DSS spasial meskipun dia kurang berguna di bidang DSS secara umum. Saya akan menjelaskan mengenai contoh penerapan cloud computing dalam konteks decision supporting system. Hal ini bisa kita temukan pada bank yang berskala nasional maupun internasional di mana mereka menyimpan data customer mereka dengan menggunakan cloud computing. Hal ini dilakukan agar update data dapat dilakukan dengan secepat mungkin, fleksibilitas akses dapat dilakukan dengan secepat mungkin, keamanan dapat dijaga dengan sebaik mungkin, dan juga pemulihan data bila terjadi bencana pada suatu cabang. Bank menggunakan cloud computing untuk mengambil keputusan dalam hal migrasi akun. Hal ini dapat dilakukan untuk mencegah kejahatan. Kejahatan dapat terjadi ketika misalnya ada suatu user yang ingin memindahkan akun, memigrasikan akun dari akun A ke akun B. Nah, ketika melakukan migrasi akun, bank akan melihat dulu data yang tersimpan dengan menggunakan cloud computing tadi. Data yang tersimpan di teknologi tersebut. Nah, ketika dilihat apakah ada komplain atau tidak, jika terdapat komplain dari seseorang tentang kehilangan akunnya atau tentang pencurian akun yang mengatasnamakan akun yang ingin dimigrasikan, maka bank dapat dengan cepat mengambil keputusan untuk menggagalkan migrasi tersebut, bahkan memblokir akun tersebut, atau lebih parahnya lagi memanggil pihak berwenang untuk menangkap orang tersebut. Nah, selain itu, bank juga menggunakan ini dalam menentukan tindak kejahatan di sektor lainnya. Misalnya ketika peretasan
terjadi pada data lokal yang dimiliki oleh suatu bank. Misalnya ada seseorang yang melakukan peretasan saldo untuk menambahkan saldo mereka pada data lokal yang ada pada kartu mereka, kartu ATM mereka. Nah, bank dapat dengan mudah mendeteksi bahwa ketika data yang ada di lokal dan data yang ada pada cloud computing berbeda, maka itu dikategorikan kejahatan kriminal. Nah, selanjutnya ada contoh lain dari penggunaan cloud computing di DSS, yaitu ketika kita sedang memproses teknologi big data. Jadi sering banget kan dengar big data. Sebenarnya big data itu apa sih? Ya kayak namanya sih, big data itu ya data yang besar. Jadi besar secara volume, isinya banyak. Nah, kenapa big data ini tuh booming dan penting sih di era ini? Ya karena data itu aset bagi organisasi, bagi perusahaan. Makanya organisasi itu berlomba-lomba buat mengumpulkan data yang banyak, data yang gede, biar insight yang bisa mereka dapatkan dari kumpulan data itu semakin relevan dan akurat. Nah, ketika data itu relevan dan akurat, tentu aja ya jadinya impact dari analisis data yang mereka lakuin bakal jauh lebih menguntungkan bagi mereka karena sesuai dengan realitanya. Nah, contohnya nih ada perusahaan-perusahaan, contohnya Facebook ya, yang ngumpulin data user dari berbagai sumber, kayak misalnya hasil search engine dari user, apa aja yang diklik, berapa lama waktu yang dihabisin user di halaman tertentu. Nah, kebayang nggak sih kalau data-data tersebut tuh direkam untuk setiap waktu. Nah, tuh untuk satu user aja udah banyak banget datanya kan, banyak dia suka apa, dia berapa lama, banyak banget. Nah, bayangin aja kalau ada beribu-ribu user, bahkan jutaan user, tentunya volume datanya gede banget, dimana ketika volumenya gede banget, tentu aja pemrosesannya juga pasti lama dan take effort-nya banyak banget. Nah, tapi jangan salah nih, perusahaan itu juga pakai DSS, di mana DSS dipakai kayak misalnya untuk launch produk, kira-kira produk apa yang sesuai dengan tren ya. Jadi bisa dilihat dari behavior orang-orang, kira-kira apa nih preferensi orang-orang terhadap produk yang mau di launch. Nah, dari sini bakal dapat insight dan perusahaan bisa ambil decision dan keputusan tentang produk apa yang bakal di launch atau bakal kira-kira digemari oleh masyarakat. Nah, tapi gimana nih kalau datanya udah banyak, udah gede, udah lengkap, tapi terlalu gede. Nah, tentu aja disinilah peran cloud computing, di mana dengan data storage dan pemrosesan yang cepat tuh bakal terbantu banget nih perusahaan-perusahaan buat memproses sebuah big data.